hasilnya banyak yang tidak baik ya, mungkin harusnya memanggil siswa kelas 10-2 menanyakan hal ini. Saya sibuk? Enggak, Saya mau nanya. Biasanya dari hasil penilaian asesmen kelas 10-2 itu hasilnya lumayan bagus. Nah, hari ini saya periksa dari hasil ulangan atau asesmennya, saya lihat hasilnya tidak begitu baik dan mengecewakan saya. Saya bisa tahu nak penyebabnya ini kira-kira apa? Ini apa nih? Sebenarnya itu maaf ya kami tuh nggak tahu soal ada pelaksanaan asesmen ini. Loh, bukannya Saza udah 2 malam yang lalu nak Saza WA ketua kelas Suci bahwa menyampaikan bahwa kita itu akan melakukan penilaian dan memberitahukan kepada teman-teman di kelas. Udah ada dapat WA-nya nak? Belum coba tanya ke Suci aja Gitu. Kalau begitu sekarang Dave ke kelas panggil Uci ya, suruh ketemu sama saya. Kasih ya saya. Iya Uci sama tadi saya dapat laporan dari teman bahwa pada hari itu waktu kita sebelum melakukan asesmen, Uci tidak menyampaikan pesan saja ke kelasnya. Apa ya? Uci lupa Oke, lupa itu adalah hal yang wajar. Saza sebagai manusia juga pernah melakukan kesalahan dengan melalaikan atau melupakan sesuatu. Tetapi tentu ada dampak yang harus kita terima setelah melakukan kesalahan tersebut. Biasanya, apakah Suci ada alasan atau yang bisa saja tahu kenapa Suci sampai terlupa melakukan hal yang penting, dan ini merupakan amanah saja sebagai wali kelas dan Uci adalah ketua kelasnya begitu. Jadi kemarin waktu Saza ngasih info itu, malam itu Ci lagi main sosmed pas lagi main, Ucinya lupa, nggak ada alasan lain kelupa aja. Habis itu nggak berusaha mau lagi saya. Apa paketnya habis? Ya, waktu itu jaringannya juga nggak bagus di rumah. Terus Uci bingung, Uci ingatkan subuh tuh Uci pengen bangun cepat gitu dia kasih tahu walaupun sebenarnya terlambat, tapi nggak ingat juga Uci tahu nggak dampak dari tindakan lupa Uci itu mempengaruhi orang lain? Ya, jadi hari ini karena lupa hasil asesmen teman itu rendah. Biasanya tuh kalian bagus nilainya. Oke? Lupa Uci nggak tahu harus gimana, tapi boleh kan Uci berusaha buat memperbaiki keadaan Ya tentu sayang, jadi setiap manusia setelah melakukan kesalahan tentu harus memperbaikinya. Nah, kalau Suci mau memperbaiki keadaan ini, kira-kira bagaimana? Atau hal-hal yang harus Uci lakukan bagaimana sayang supaya keadaan ini bisa lebih baik? Ya, bentuk pertanggungjawaban Uci bakal minta maaf ya sama teman-teman. Mungkin Uci juga bisa mengendalikan keadaan ini, kayak Uci ajak mereka belajar bareng aja ya Jadi nanti kalau udah belajar bareng, insya Allah nanti nilai remedial asesmennya sama-sama bagus. Dan Uci bisa belajar, membentuk kelompok belajar ya dengan teman-teman yang lainnya. Baik sayang, itu bisa dilakukan. Jadi menurut saya bermain sosmed itu tuh menyenangkan ya. Kemudian bisa mengenal dunia luar dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Namun sayang, ada satu tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi Uci harus pandai-pandailah memfilter diri mana yang harus dilakukan dengan baik gitu. Saya Uci minta maaf ya Uci, kalau begitu kedepannya ketika Uci diberikan amanah, apa yang harus dilakukan sama Uci? Uci bakal lebih tanggung jawab lagi, lebih memfilter apa yang harus dilakukan yang lebih penting atau tidak, dan tidak mengulangi kesalahan ini. Bagus sekali sayang, yang Anda katakan itu benar. Sekarang Uci bisa balik ke kelas
selalu lakukan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bahwa kita harus meminta maaf dan melakukan perbaikan setelah melakukan proses kesalahan. Biasanya terus menjadi anak yang hebat, anak yang mendapatkan amanah langsung tanggung jawab. Begitu ya, Seng ya? Iya. Sebaik kelas dulu ya. Uci, tengok Saza. Saza malam tuh udah WA lo sama kamu untuk meneruskan pesan Saza untuk memberitahu teman bahwa akan ada asesmen. Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak meneruskan itu akibatnya apa? Ini lihat nih, nilai kawan-kawan kamu rendah. Gimana kamu tanggung jawab atas kelakuan kamu ini? Hah? Ya, perkenalkan nama saya Suci Azrati dari kelas 10-2. Saya merupakan murid dari wali kelas Ustazah Rami Nurmaya Dewi. Harapan siswa seperti saya ingin ditegur dengan baik seperti praktek di atas, karena itu akan menciptakan kesadaran diri dan tidak akan menggerutu di akhirnya nanti. Sekian dari saya Suci Azrati, pamit undur diri. Bye-bye. Saza mendengar laporan dari Ustadz Firman. Sepertinya kalian melakukan sesuatu. Ada yang bisa Saza dengar dan Saza bantu untuk mendengarkan laporan terkait Ustadz Firman tadi. Nah, Iya, Zah. Sebenarnya kami tadi memang ngobrol Zah, pas upacara. Kami ngebahas tentang kemiskinan, Zah. Itu tuh untuk tugas sosiologi, Zah. Tapi Nasela duluan yang ngajaknya ngomong. Nah, Saza itu nggak tertarik untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah atas peristiwa pada hari ini. Namun Saza ingin mengingatkan kalian atas kegiatan hari ini yang sampai kalian ditegur oleh Ustaz Firman. Iya, maaf ya, kami nggak bermaksud untuk ribut. Aja kami ada tugas sosiologi tentang penelitian kasus di masyarakat. Jadi menurut kami kasus Lina ini tepat itu diangkat ya. Iya, Zah. Lagian kami membahas hal positif kok, Zah, tentang pelajaran. Saya Saza paham tentang apa yang kalian lakukan pada hari ini. Namun apa yang kalian lakukan itu merugikan diri anak-anak ustazah dan mengakibatkan tidak hikmat ketika melakukan upacara pada Senin ini. Iya, Zah, kami minta maaf. Kami akan memperbaiki kesalahan ini, Zah. Oke, kalau begitu mari kita lihat kesepakatan dari sekolah kita tentang aturan upacara bendera. Nah, baik, nah sekarang kita ingat-ingat lagi keyakinan sekolah kita tentang upacara bendera kira-kira apa? Tertib saat upacara bendera. Dan menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Apakah dengan mengobrol kalian bisa menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme? Nah, baik. Nah, kalian memang mendapatkan kesenangan dan keseruan saat kalian mengobrol tentang sesuatu yang lagi trending seperti kasus Vina. Namun, kalian bisa gunakan waktu yang lebih tepat untuk berdiskusi, termasuk mendiskusikan kegiatan masalah PR sosiologi. Oke, jadi nak kira-kira bagaimana mengatasi masalah ini? Nak? Kami akan lebih baik lagi saja. Tidak mengulangi dan akan lebih hikmat. Oke. Baik, itu bisa dilakukan. Nah, apakah kejadian pada hari Senin ini akan terulang lagi, Nak? Tidak ya. Kedepannya kami akan menghargai jasa pahlawan ya. Betul. Dan kami juga akan memperbanyak membaca artikel serta menonton video-video pahlawan supaya nilai nasionalisme kami bisa meningkat. Bagus. Baik, saya menghargai sekali usaha kalian untuk memperbaiki diri supaya lebih baik. Sekarang Anda boleh ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Iya, terima kasih ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasela Ali Hasanah. Saya dari Universitas Indonesia, Kami dari kelas 10-2. siswi dari Ustazah Rahmi Nurmaya Dewi. Perasaan kami setelah melakukan praktikum segitiga restitusi adalah bahagia dan senang. Dan harapan kami untuk kedepannya bukan hanya Ustazah Rahmi yang melakukan praktikum ini, tetapi guru-guru lain juga, karena kami akan mengubah sifat buruk kami dengan hati yang tulus, tidak karena keterpaksaan karena kami dihukum. Terima kasih, salam bahagia.